Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian, kembali lagi di channel Kata Alris, channel yang menyuguhkan berbagai macam informasi, edukasi, kajian-kajian Islam, dan menjawab berbagai macam tuduhan dan syubhat kepada Islam, sebagai edukasi juga untuk menjaga akidah dari saudara dan saudari kita sesama Muslim. Mudah-mudahan ini menjadi video yang bermanfaat bagi para penonton, dan doakan Al-Fakir. Mudah-mudahan Al-Fakir selalu diberikan kesehatan, diberikan kekuatan untuk terus istiqomah dalam menyampaikan dakwah-dakwah seperti ini, ya. Dan mudah-mudahan juga doakan mudah-mudahan ini juga menjadi amal jariah bagi Al-Fakir, ya. Baik teman-teman sekalian, alhamdulillah hari ini kita akan membahas salah satu syubhat yang dilontarkan oleh para pembenci Islam, ya, para pemfitnah Islam, yaitu dengan tema Al-Quran itu bukan wahyu dari Allah. Kenapa? Karena matahari terbenam, mustahil terbenam di lumpur hitam, seperti itu. Itu anggapan dari mereka. Ya nggak apa-apa, namanya juga anggapan seperti ya. Tapi kewajiban kita adalah meluruskan berbagai macam syubhat, ya, karena kita adalah mencoba untuk menjadi benteng bagi umat Islam, ya, agar umat Islam terjaga akidahnya. Ya, sebenarnya syubhat semacam ini itu sudah lama kita jawab. Ya, tapi mereka terus dilontarkan di berbagai macam platform, ya, Facebook, TikTok, YouTube dan sebagainya, mengatakan terkait hal yang tidak benar terhadap Islam, gitu ya. Mereka memutarbalikkan fakta agar umat Islam percaya akan hal itu. Tapi qadarullah, alhamdulillah, ya, umat Islam selalu memberikan jawaban yang sesuai dengan fakta, memakai dalil dan bukti yang valid, tidak sekedar hanya asumsi saja. Dan hari ini kita akan jawab itu berdasarkan fakta dan dalil, seperti itu ya. Jadi ini merupakan jawaban untuk menjaga akidah kita, ya, akidah umat Islam, agar tidak mudah terpengaruh oleh asumsi-asumsi mereka, para penghujat dan pemfitnah Islam. Ya, baik, teman-teman sekalian, saya ulangi lagi temanya ya. Temanya adalah mustahil Al-Quran itu wahyu Allah. Kenapa? Karena matahari tenggelam di lumpur hitam. Ya, itu anggapan mereka. Ya, wajar saja mereka tidak tahu, ya. Tetapi aneh kalau tidak tahu terus kita beritahu tapi nggak mau tahu, itu yang aneh. Berarti memang mereka bebal, seperti itu ya. Nah, kita akan menjawabnya teman-teman sekalian. Di redaksi mana mereka bisa menyatakan seperti itu, ya? Teman-teman sekalian, redaksi itu bermula ada dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 86. Ya, itu menceritakan mengenai perjalanan Nabi Zulkarnain. Ya, saya akan bacakan artinya. Teman-teman silakan buka Al-Qur'annya, Quran surat Al-Kahfi ayat 86. Ya, silakan membaca Arabnya, tapi di sini saya akan membacakan artinya agar mudah untuk dipahami, ya. Saya akan membacakan teman-teman sekalian. Hingga apabila dia itu menuju kepada Zulkarnain, karena ayat di atasnya mengatakan Zulkarnain, ya kita harus melihat dari perikop atasnya dan di bawahnya. Hingga apabila dia Zulkarnain telah sampai ke tempat terbenam matahari, dia melihat matahari terbenam di dalam laut yang berlumpur hitam. Dan dia mendapati di situ segolongan umat. Kami berkata, hai Zulkarnain, kamu boleh menyiksa atau boleh berbuat kebaikan terhadap mereka. Ya. Jadi teman-teman sekalian, di sini itu yang membuat persepsi adalah Nabi Zulkarnain. Ya. Dia Zulkarnain mengacu kepada Zulkarnain. Ya, jadi asumsi bisa melihat seakan-akan lumpur hitam itu adalah Zulkarnain. Ya. Jadi ini harus kita luruskan teman-teman sekalian, ya. Jadi bahasa Al-Qur'an itu bahasa yang luar biasa teman-teman sekalian, ya. Bahasa yang penuh dengan makna, penuh dengan istilah, sehingga perlu ilmu kita untuk membahas apa maksud dari makna dari Al-Qur'an. Ya, karena luar biasa. Ya, tidak ada yang bisa menandingi bahasa dalam Al-Qur'an. Siapapun itu hingga detik ini sampai kiamat sebelum 2 jam tidak ada yang bisa menandingi kalimat Al-Quran, bahasa Al-Quran. Ya, saya jamin itu karena tantangan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oke, kita akan bahas teman-teman sekalian. Jadi, ayat tersebut itu mengisahkan perjalanan dari Nabi Zulkarnain bersama para prajuritnya, bersama para rombongannya ketika itu berjalan menuju arah ke barat, ya.
beliau dari timur ke barat, teman-teman sekalian, kita ketahui bahwa matahari itu terbit dari timur dan tenggelam di barat seperti itu. Ya, jadi beliau perjalanannya menuju ke barat. Ya, kemudian teman-teman sekalian, ketika mulai sore, ya, Nabi Zulkarnain dan para prajuritnya itu melihat matahari itu tenggelam perlahan-lahan, perlahan-lahan. Artinya, ketika perlahan-lahan tenggelam, otomatis teman-teman sekalian, cahaya itu semakin berkurang seperti itu, semakin gelap seperti itu. Nah, Nabi Zulkarnain bersama prajuritnya itu melihat bagaikan matahari itu tenggelam di dalam lumpur hitam karena gelap seperti itu. Logikanya gitu, ya, karena gelap. Anggapan sebagai lumpur hitam itu seakan-akan semisalnya bukan tenggelam di dalam lumpur hitam. Ya, secara logika kita main karena teman-teman sekalian, Al-Quran itu berbicara 92%-nya itu menggunakan akal. Ya, tidak ada kitab suci manapun di dunia agama apapun yang bisa yang bisa secara terbuka menantang manusia untuk menggunakan akalnya. Tidak ada, kecuali Islam. Ya, kitab suci Al-Quran. Silakan teman-teman, silakan. Jawablah tantangan itu. Ya, oke, kita kembali lagi. Kemudian teman-teman sekalian, ketika hari mulai gelap, ya matahari sudah turun, itu bagaikan lautan itu bagai lumpur berwarna hitam. Ya, berwarna hitam. Nah, ketika ditelisik teman-teman sekalian, ketika perjalanan menuju ke barat, diperkirakan Nabi Zulkarnain bersama para prajuritnya itu menuju kepada ke lautan Atlantik, ya, yang biasanya disebut Bahruz Zulumat, ya, Bahruz Zulumat, atau disebut juga lautan gelap. Nah, dimaksudkan dengan lautan gelap ini teman-teman sekalian, itu bagaikan lumpur hitam, seakan-akan semisalnya bukan lumpur hitam beneran, ya. Anggapan contoh, semisalnya ya, mohon maaf, ini bukan body shaming ya, bukan body shaming, ini hanya semisal saja, ya. Saya melihat laki-laki besar itu, ya, bagaikan pohon yang besar, ya. Kemudian apakah orang itu sebesar pohon? Tidak, tidak. Kemudian kita melihat sesuatu yang besar misal, ya, kemudian kita ibaratkan dengan yang lain seperti apakah apa yang kita lihat itu sama dengan itu? Tidak juga. Itu adalah nama pemisalan. Pemisalan saja. Lautan gelap, lautan hitam itu ya bagikan lumpur hitam bagi Nabi Zulkarnain, itu hanya pemisalan saja. Jadi matahari seakan-akan turun, ya, terbenam di lumpur hitam. Karena kondisi sudah gelap, ya, lautan bagaikan lumpur hitam, seperti itu saja, ya. Tidak ada hal yang kaget atau yang lainnya, ya. Jadi para penghujat, para fitnah Islam itu memang sengaja cari-cari kesalahan saja. Ya, tapi alhamdulillah selalu pasti ada jawabannya. Ya, berdasarkan dalil, berdasarkan fakta sejarah. Jika teman-teman ingin tahu lebih lanjut, teman-teman silakan Google atau searching apa itu namanya Bahruz Zulumat. Ya, silakan bisa dilihat, itu bagaikan seperti warna hitam lautannya. Ya, dan itu yang pertama. Yang kedua adalah teman-teman silakan bisa membuka tafsir manapun, tafsir Ibnu Katsir atau tafsir yang lainnya, silakan. Apa maksud dari Quran surat Al-Kahfi ayat 86? Ya, silakan di sana baca. Ya, itu sudah dijelaskan semuanya. Jadi jawaban-jawaban itu sudah disampaikan semua di dalam Al-Quran. Jadi aneh jika para penghujat Islam, para pemfitnah Islam itu terus melontarkan pernyataan seperti itu, padahal sudah sejak lama pernyataan itu sudah dijawab. Ya, memang sengaja mereka pura-pura tidak tahu dan pura-pura bengal otaknya seperti itu, ya, pura-pura bodoh otaknya. Ya, mendadak oleng seperti itu, ya. Jadi ini jawaban yang sangat logika sekali dan disampaikan secara dalil dan fakta, secara geografis, ya, masuk ke akal, ya, menggunakan akal sehat dan dalil yang memperkuat dengan dalil, ya. Kemudian teman-teman sekalian, jika ini benar-benar lumpur hitam, maka terbukti, ya, ini mengatakan mereka menganggap bahwa Al-Quran bukan firman Allah. Ya, karena terbenam dalam lumpur hitam. Dan kita sudah jelaskan semuanya, ya. Jadi ini merupakan akal-akalan dari penghujat pemfitnah Islam.
ya. Jadi ini merupakan mudah-mudahan bisa memberikan titik terang bagi teman-teman sekalian untuk menguatkan akidah kita dan menjawab berbagai macam subhat dan fitnah-fitnah yang terus terlontarkan kepada Islam. Ya, jadi insya Allah teman-teman sekalian, terima kasih. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Jangan lupa like, share, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Mudah-mudahan teman-teman tidak ketinggalan informasi selanjutnya. Ya, insya Allah itu saya akhiri. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.